got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, introduce us from group 5. We will explain about the description text. Annyeong, my name is Rianti Ramadhani. What is description text? Description text is a text which say what a person of or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place of thing. Description text yaitu teks yang menjelaskan gambaran seseorang atau benda. Tujuannya adalah untuk menggambarkan atau mengungkapkan orang, tempat, atau benda tertentu. Umumnya yang dideskripsikan adalah bentuk, ciri, ataupun sifatnya. Bisa dikatakan juga bahwa descriptive text merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menulis narasi deskriptif untuk membuatnya lebih hidup. Dalam narasi ini, penulis bisa mendeskripsikan sesuatu mulai dari tempat, objek, sampai perasaan dengan sejelas-jelasnya. Tujuannya adalah cuma satu, yaitu membuat pembaca bisa ikut masuk ke dalam sebuah tulisan. Dalam descriptive text, kata-kata yang dipilih biasanya menggunakan kata sifat yang rinci. Misalnya, jika kamu ingin mendeskripsikan rasa sebuah makanan, kata enak, kata delicious tidak cukup. Kamu perlu menyebutkan mulai dari rasa, bentuk, bahkan komposisi. Atau dalam definisi singkatnya bisa dikatakan bahwa descriptive text ini adalah teks yang menjelaskan tentang seperti apakah orang atau suatu benda dideskripsikan, baik bentuknya, sifat-sifatnya, jumlahnya, dan lain-lain. Tujuan dari descriptive text pun jelas, yaitu untuk menjelaskan, menggambarkan, atau mengungkapkan seseorang atau suatu benda, baik abstrak maupun konkret. Hai, my name is Sabrina Nur Hidayanti. Saya akan membacakan struktur umum teks deskripsi, identification. This section in the first paragraph. The goal is to identify something to be description or depicted. Explanation is identification serves to introduce the reader about the object or something that we have description before we tell about its properties. The goal is not to get one of the. Identifikasi bagian ini di paragraf pertama tujuannya untuk mengidentifikasikan sesuatu yang akan dijelaskan atau digambarkan. Penjelasannya mudah. Mengidentifikasi berfungsi untuk mengenalkan pembaca tentang objek atau sesuatu yang telah kita gambarkan sebelum kita menceritakan tentang propertinya. Tujuannya bukan untuk mendapatkan salah satu dari pembaca tersebut. 2. Description. The section in the second paragraph and so on contains the property inherent in something that you already introduced to the reader in the first paragraph. Bagian ini di paragraf kedua dan seterusnya berisi properti yang melekat pada suatu yang sudah ada perkenalkan kepada pembaca di paragraf pertama. Hai, my name is Sarah Adila Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari teks deskriptif. Yang pertama, to describe person, thing or place in specific. Untuk mendeskripsikan orang, benda atau tempat secara spesifik. Yang kedua, to describe a particular person, thing, place. Untuk mendeskripsikan orang, benda atau tempat tertentu. Hi friends, my name is Tasha Sistiana. I will explain the characteristic of the description text. Characteristic of descriptive text. Number 1. Descriptive text using attribute verb. For example, is, are. Teks deskriptif menggunakan atribut verb seperti is, are. Number 2. Descriptive text using simple present tense. Teks deskriptif menggunakan simple present tense. Number 3. Just focus on one object that being described. Teks deskriptif hanya fokus pada satu objek yang dideskripsikan. Number 4. Descriptive text using adjective. Teks deskriptif menggunakan kata sifat atau adjektif.
Number 5. Descriptive text menggunakan bahasa yang menarik. Number 6. Descriptive text using connecting words such the next, finally. Teks deskriptif menggunakan kata penghubung seperti then, next, finally. Deskripsi teks biasanya menggunakan unsur kebahasaan antara lain 1. Penggunaan kata sifat atau noun untuk menjelaskan kata benda yang lebih spesifik. Sebagai contoh, pantai yang indah, a beautiful beach, pria yang tampan, a handsome man, tempat yang terkenal di Jakarta, the famous place in Jakarta, my best friend, sahabatku, my cute dog, anjingku yang menggemaskan, Borobudur Temple, Candi Borobudur, dan lainnya. Yang nomor 2, spesifik partisipan, mempunyai objek tertentu hanya menggunakan satu penjelasan kata. Sebagai contoh, rumah saya, my house, pantai Bandengan, Bandengan Beach, dan Paman Gilang, Uncle Gilang. Yang ketiga, simple present tense. Pola kalimat yang digunakan dalam teks deskripsi yaitu simple present, sebab akan menceritakan fakta dari objek yang dijelaskan. Selain itu, penggunaan kata kerja bentuk pertama, verb 1, dan kata kerja yang dapat menggambarkan keadaan objek atau mengisyaratkan kepemikiran. Misalnya, my house has 2 living rooms, Sinta is beautiful, dan lainnya. Yang ketiga, kata kerja tindakan atau action verb. Kata kerja yang menunjukkan adanya suatu kegiatan, misal lari, run, tidur, sleep, walk, berjalan, potong, cut, dan lain-lain. Selain itu, ada juga adjektif, kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan objek, dan figurative language, memakai bahasa yang figuratif atau menggambarkan sesuatu. Pada umumnya memakai suatu metafora untuk memberikan ilustrasi terhadap pembaca, atau menggunakan bahasa figuratif seperti simile atau metafora sebagai cara untuk memberikan ilustrasi perbandingan. Misalnya, my throat is as dry as a desert, atau tenggorokanku sekering gurun. Then my love for you is as big as the ocean. Cintaku untukmu seluas lautan. Then her skin is as white as the snow. Kulitnya seputih salju. Her skin is as white as gold and smooth as water. Kulitnya seputih awan dan selembut.